Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinate ing sama lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dalam seri ke-695 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Susi sebagai Pametri, Eni Budiono sebagai Wahyun, Tata sebagai Barat Maut, Dedik sebagai Brahma Samudra, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Badrawati dan Lare Angon terus berjalan mengendap-endap, menyelinap dengan gesit. Kedua orang itu kemudian telah berada di atas geladak lagi. Beberapa orang anak buah kapal nampak sibuk dengan kegiatan masing-masing. Mereka semuanya bersenjata. Badrawati memandang ke arah kain layar yang tergulung. Badrawati kemudian menggamit Lare Angon. Lihat, Paman. Bukankah itu gambar tengkorak? Yang aku dengar, jika kapal laut menggunakan gambar seperti itu, pertanda kapal itu milik bajak laut. Lihat kain layar yang terlipat itu. Jelas ada gambar tengkoraknya. Iya, kau benar. Kapal ini adalah kapal bajak laut. Jika kapal ini benar kapal bajak laut, membuat aku semakin mantap berurusan dengan mereka. Jika perlu, kapal ini harus ditenggelamkan, Paman. Namun kita harus menyelamatkan orang-orang yang akan dijadikan budak itu lebih dulu, Badrawati. Ya, kita harus menemukan sebuah cara. Nampaknya kita harus menunggu orang-orang yang sedang ditidurkan itu bangun, Paman. Ya, itulah yang sedang aku pikirkan, Badrawati. Mereka tidur dalam keadaan yang tidak lumrah dan tidak bisa dibangunkan. Paman, dia... Aku yakin bahwa ada tikus yang menyusup ke dalam kapal kita. Rantai pengikat pintu patah. Artinya ada orang tadi kenal yang menyusup ke dalam kapal ini. Tetapi apakah pimpinan akan percaya? Kita minta pimpinan untuk memeriksa rantai itu dan mengambil kesimpulan. Semoga saja pimpinan tidak sedang mabuk. Nampaknya kehadiran kita sudah diketahui, Paman. Yang mereka maksudkan dengan tikus itu tentu kita, bukan? Iya. Apakah kita tidak berusaha mencegah apa yang dilakukan oleh orang itu? Ia tentu akan melaporkan kepada pimpinannya, Paman. Biarkan saja, Badrawati. Kita lanjutkan mencari dua orang gadis yang lain. Aku yakin kedua gadis itu tentu tidak ditidurkan seperti yang lain. Di sana. Apa yang diduga oleh Badrawati ternyata benar. Ketika mereka berdua berhasil memasuki sebuah bilik, nampak dua orang gadis yang menggigil ketakutan. Keduanya sama sekali tidak berpakaian dan terikat pada kursi kayu. Hal itu menyebabkan Badrawati terpaksa keluar dari ruangan itu. Lare Angon segera melepaskan ikatan mereka dan dengan segera memungut kain serta dilemparkannya kepada kedua gadis malang itu. Dengan ketakutan mereka berdua berpakaian. Siapa namamu? Aku Pametri. Dan kau? Namaku Wahyun. Nampaknya kalian berdua sedang mengalami nasib buruk. Apakah nahoda kapal itu memperkosa kalian? Benar. Tolonglah aku. Aku takut. Aku ingin pulang. Aku dan keponakanku sedang berusaha untuk membebaskanmu. Bukan saja kalian berdua, akan tetapi juga yang lain. Di dalam kapal, aku menemukan sekitar 85 orang lelaki yang tertidur bergelimpangan. Juga 25 orang gadis. 27 dengan kalian berdua. Kalian tahu akan dibawa kemanakah kalian? Aku tidak tahu. Kalian dan juga teman-teman kalian yang lain itu akan dijual sebagai budak belian. Apakah kau bisa menjelaskan dengan cara bagaimana pemilik kapal itu membuat orang-orang yang akan dijadikan budak itu tertidur? Ki Brahma Samudra itu yang mengendalikannya. Mengendalikan? Mengendalikan bagaimana maksudmu? Hanya orang itu yang bisa membangunkan dan menidurkan mereka. Iya, tapi dengan cara bagaimana? Apakah diberi sejenis ramuan obat? Iya, akan tetapi juga dengan tiupan sangkakala.
dengan tiupan sangkakala. Jika orang itu meniup sangkakalanya, orang-orang yang tertidur itu dibangunkan. Gila, lalu apakah orang-orang itu tidak ada yang menyadari keadaannya? Mereka seperti kerbau yang diteluh, tak sadar dengan apa yang mereka perbuat. Mereka kehilangan kesadaran, tak mampu berbuat, bahkan untuk keperluannya sendiri. Hanya kami berdua yang berada dalam kesadaran yang utuh. Akan tetapi, nasib kami justru menjadi sangat malang. Kami diperkosa lelaki biadab itu. Pimpinan kapal itu memaksa kami untuk melakukan pekerjaan yang sangat menjijikkan. Padrawati, masuklah. Tak perlu diterangkan. Aku sudah mendengar semuanya. Mari kita tinggalkan tempat ini. Bagaimana dengan kami? Kami akan bermain petak umpet dengan para bajak laut itu, Kang Bo. Namun sementara itu, Kang Bo berdua harus kami sembunyikan. Tempat yang aman. Tempat yang aman itu menurutku adalah di dalam bilik di mana teman-teman Kang Bo tidurkan. Di sana, Kang Bo berdua harus ikut tidur dan bergelimpangan. Berpura-pura pula seperti yang lain. Jika mereka menghitung dan ternyata menemukan Kang Bo berdua, maka nasib yang malang akan menghadapi Kang Bo berdua. Aku takut. Tidak apa-apa. Yang kalian berdua lakukan adalah bergabung dengan teman-teman kalian yang lain. Berpura-pura tertidur bersama-sama mereka. Tentu tidak akan ada yang menyangka kalau ternyata kalian berdua berada di sana. Sementara itu kami akan menyibukkan seisi kapal ini dengan permainan kami. Sudahlah. Tenanglah. Dan ayo. Bawalah kami keluar dari kapal ini. Ambiur ke laut dan berenang. Sudahlah. Mari ikut aku. Sementara itu, Ki Brahma Samudra, pimpinan kapal yang baru saja datang itu, terkejut ketika salah seorang anak buahnya melaporkan adanya orang tak dikenal yang ternyata berada di dalam kapal. Brahma Samudra yang mulai terpengaruh oleh tuak itu mengumpat marah. Ulangi sekali lagi laporanmu. Ada orang asing masuk ke dalam kapal, Ki Brahma. Apa yang kau temukan? Rantai pengikat pintu di mana kita menyimpan para budak itu telah putus. Gila. Bagaimana, Kakang? Ada orang gila yang sedang bermain-main dengan kita. Apakah Kakang tidak menyadari bahwa selama pelayaran yang Kakang tempuh, sebenarnya ada orang yang telah menyelusup ke dalam kapal? Tidak mungkin. Orang itu, siapapun dia, naik ke kapalku pasti baru saja. Justru kau harus menerangkan. Mengapa demikian aku sampai di sini? Ada hal semacam ini, Barat? Aku tidak tahu, Kakang. Rasanya tidak ada yang mencurigakan selama aku menunggu di tempat ini. Mari kita periksa bersama di Barat Maut. Iya, mari Kakang. Ini Tuan, rantai telah putus. Hanya orang yang mempunyai ilmu kanuragan yang mampu melakukan hal ini. Bagaimana dengan mereka semuanya? Masih utuh, Tuan. Tak berkurang satupun. Utuh, Tuan. Orang tak dikenal itu juga memasuki bilik para budak perempuan. Mereka juga masih utuh. Orang itu mampu membuka pintu. Tetapi ia lupa. Ia berada di dalam kapalku. Ia akan menjadi seekor tikus yang terjebak dalam sebuah ruangan yang sempit. Periksa semua sudut sekarang juga. Lakukan!
Para awak kapal yang bersenjata itu segera mencabut senjata masing-masing yang rata-rata adalah golok berbilah panjang, dan tanpa menunggu perintah diulangi, mereka berlarian memeriksa semua sudut. Semua bilik diteliti dengan cermat, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Mereka semuanya mencari kita, Badrawati. Mari kita alihkan perhatian mereka, Paman. Aku akan memulai permainanku. Aku yang akan memancing mereka. Oh, bagaimana cara yang akan kau pakai? Paman akan melihatnya nanti. Bagaimana? Tidak kami temukan seorang pun, Tuan. Gila, siapa sebenarnya orang itu? Mungkin ia bermaksud menolong mereka, Tuan. Akan tetapi karena tidak mampu, lalu pergi meninggalkan kapal dan berenang ke darat. Apakah masuk akal pendapat itu, Barat? Aku justru mengira siapapun orang itu, Kakang. Mungkin malah masih bersembunyi di dalam kapalmu. Itu juga pendapatku. Akan tetapi, Tuan, semua sudut dari kapal ini sudah kami periksa dengan teliti. Benar, Tuan. Pasti ia bersembunyi di tempat yang paling tidak pernah diduga. Itu juga pendapatku. Ia pasti bersembunyi di tempat yang sama sekali tidak terduga. Di mana, Kakang? Mengapa Kakang tidak memeriksa bilik pribadi Kakang sendiri? Gila, ayo! Betapa marahnya Brahma Samudra manakala melihat bilik pribadinya telah morat-marit tidak karuan. Brahma Samudra terbelalak melihat peti yang biasa tergeletak di atas meja telah lenyap. Juga dua orang gadis yang semula ia ikat di kursi kayu, lenyap pula tidak ketahuan rimbanya. Gila, Barat, betul-betul. Buatan siapa ini? Kiamput, setan alas. Morat-marit seperti ini, Kakang. Adakah sesuatu yang hilang, Kakang? Peti perhiasanku lenyap. Dua perempuan itu juga hilang. Gila! Gila! Perbuatan siapa ini? Cari! Cari dia sampai ketemu. Cari dia! Cari maling keparat itu. Hataku gantung kalian semua. Kakang, tenanglah Kakang, tenang. Tenang bagaimana bisa tenang? Semua hartaku hilang. Dua gadis itu juga lenyap. Kakang, maling itu masih berada di dalam kapal. Tentu masih bisa diusahakan untuk menangkapnya. Maling itu tidak mungkin keluar dari kapal ini dengan membawa kedua gadis itu, Kakang. Kau benar. Adu kembali semua sudut kapal ini. Temukan si pecundang itu. Aku akan menguliti tubuhnya. Kulitnya akan aku tambalkan ke jubahku yang robek ini. Ayo lekas. Para anak buah kapal itu sekali lagi bergerak. Dengan kemarahan yang menular di antara sesama temannya, mereka kembali meneliti semua sudut kapal. Tentu saja bukan suatu hal yang sulit bagi Lare Angon untuk menyembunyikan diri dari mereka sambil melihat perkembangan yang terjadi. Namun sementara itu, salah seorang dari awak kapal itu melihat sesuatu. Lihat itu. Mana? Itu yang berada di ujung tiang kapal. Gila, ada orang di sana. Ya, cepat kita laporkan Nakoda. Bagaimana? Maling busuk bau tengik itu ditemukan? Kami menemukannya, Tuan. Di mana dia? Orang itu terlihat dari sini. Itu, Tuan. Gila. Apa yang diperbuatnya di sana itu, Ia terlihat jelas membawa peti itu, Tuan. Tahu-tahu ia sudah berada di atas. Dan tidak seorang pun yang mengetahui bagaimana ia sudah berada di sana. Keparat. Siapa dia? Siapa? Kami belum mengetahuinya, Tuan. Kau tidak tahu siapa orang itu, Barat Maut? Entahlah, Kakang. Wajahnya tidak terlihat jelas. Ia menelentang di atas tali temali.
dalam keremangan malam, Ki Brahma Samudra melihat dengan jelas ada seseorang yang berada di puncak tiang kapalnya. Orang itu seperti kera yang menggodanya. Brahma Samudra melihat orang yang tidak jelas wajahnya itu memegang sebuah peti. Peti itu adalah tempat di mana dia menyimpan kekayaannya. Brahma Samudra menggigil marah. Dia bergegas dengan langkahnya yang lebar turun ke geladak. Turun kau! Siapa kau, ha? Turun kau! Tidak dengarkah kau? Turunlah! Kau sudah terkebung! Kau tidak bisa kemana-mana! Kau tidak mungkin bertahan di situ selamanya! Turun! Ayo turun! Turun, bocah! Ayo turun! Turun, monyet! Turun! Ayo turun! Gila, orang itu tidak mau menjawab. Gila, dia tidak mau menjawab. Tunggu, Kakang. Aku seperti mengenalnya. Siapa dia, Barat Maut? Ia masih bocah, Kakang. Bocah? Ya. Bocah katamu? Iya. Perhatikanlah dengan baik, Kakang. Kakang akan melihat ia memang masih bocah. Kau benar. Ia masih bocah. Lalu siapa dia kalau kau merasa mengenalinya? Tadi ada salah seorang lelaki yang akan menumpang kapalku menuju ke Nusa Kambangan, Kakang. Bocah itu adiknya. Nampaknya dia. Setan nalas. Beberapa orang dari kalian naik, panjat tiang itu. Paksa bocah itu turun. Kalau perlu, bunuh dia. Paksa dia turun, seret dia. Akan aku bakar tubuhnya. Dan kemudian aku buang ke laut agar menjadi santapan ikan-ikan. Badrawati memang gila. Ia tiba-tiba sudah berada di sana dengan peti di dalam pelukannya. Ya, peti itu aku sempat melihatnya. Semula berada di dalam bilik pimpinan bajak laut itu. Wah, kalau sudah seperti itu, sulit sekali membedakan antara Badrawati dengan seekor kera. Benar-benar telah menjadi munyuk dia. Oh, bukan munyuk. Munyuk terlampau kecil. Sebutan yang sesuai untuk tingkahnya adalah beruk. Iya. Seekor beruk yang nakal. Iya. Sekitar 5 orang bajak laut itu memanjat tiang dengan gesit. Tidak berapa lama mereka telah berada di pertengahan tiang, berpegangan pada kayu pengikat layar dan tali tampar yang melintang. Pedang-pedang mereka teracu. Brahma Samudra memperhatikan apa yang terjadi dengan perasaan gemas. Sementara di persembunyiannya, Lare Angon hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat ulah Badrawati. Apa yang akan kau lakukan itu? Mengapa kalian menyusul naik? Turun kau bocah tengik! Turun kau! Turun! Turun! Bagaimana kalau aku tidak mau? Turun! Atau kau akan kubunuh! Bagaimana kalau peti ini aku buang ke laut? Akan aku lempar ke sana. Lihat! Hei, jangan! Jangan! Aku benar-benar akan membuang harta di dalam peti ini ke laut. Kalau kalian berani naik lagi, bagaimana? Apakah peti ini harus aku lemparkan ke sana? Atau peti ini aku buka dan isinya akan aku lempar? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Jangan! Gila kau! Jangan! Maka, turunlah kalian semua. Kalau tidak turun, aku benar-benar akan melempar-lemparkan isi peti ini.
maka harta karun hasil usaha merampok yang kalian lakukan selama ini akan lenyap, hilang di telan ombak. Dan para ikan-ikan yang genit akan berebut menggunakan mempercantik diri sendiri. Kalau kau berani melakukan hal itu, kau akan kami bunuh. Aku tidak takut mati. Kalian pikir aku takut mati, ha? Kalian tadi mengatakan aku gila. Itu benar. Aku memang bocah gila. Maka aku tidak takut mati. Lagi pula, jika aku sudah memutuskan diri bermain-main di kapal ini, maka artinya aku harus berani mati atau gila. Bagaimana? Aku buang peti ini? Kalian setuju? Jangan kau buang. Nah, turunlah. Kalian turun. Aku hitung sampai 3 kali tidak mau turun. Peti ini akan melayang ke sana. 1. Baik, kami turun. Bagaimana? Bocah itu mengancam akan melemparkan peti yang dipegangnya ke laut, Tuan. Gila. Ya, nampaknya ia tidak main-main dengan ancamannya, Tuan. Traju mana? Panggil Traju kemari. Panggil Traju cepat. Traju, kemari kau. Apa yang harus aku lakukan? Traju. Kau masih menguasai ilmu memanah itu, bukan? Kau masih menguasai kemampuan membidik dengan baik, kan? Masih. Benda apapun tidak akan ada yang bisa menghindar dari sambaran anak panahku. Bagus. Lepasi anak panah bocah itu dari tempat tersembunyi. Aku ingin bocah itu terjungkal dari sana. Baik, Tuan. Ulah Badrawati benar-benar membuat jengkel Brahma Samudra bersama segenap anak buahnya. Bocah itu dengan gesit mengayun dari tali tampar satu ke tali tampar yang lain, dan dengan gesitnya pula berjumpalitan di atas kayu melintang yang terletak di tempat paling atas. Sekali-kali tangan kanannya menggaruk-garuk pantat seperti kera. Traju telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Traju adalah seorang pemanah yang sangat menguasai kemampuannya. Apapun tak akan ada yang bisa lepas dari sambaran anak panahnya. Dan Gendewa pun sekarang telah dipentang. Apapun tidak akan ada yang bisa menghindar dari anak panahku. Aku akan membidik tangan bocah itu. Dan peti yang dipegangnya tentu akan terjatuh di atas geladak. Iya. Hai! Wah, siapa yang melepas anak panah ini? Gila. Wah, anak panah. Siapa yang baru saja melepas anak panah dan nyaris mengenai pantatku? Gila. Bocah itu mampu menangkap anak panahku dengan sebuah cambuk. Aku tidak melihat kapan bocah itu memegang cambuk. Tahu-tahu di genggaman tangannya telah tergenggam sebuah cambuk. Dan dengan cara yang aneh menyambar anak panah serta membelitnya. Hei! Perbuatan pengecut siapa ini? Siapa yang melepas anak panah? Ayo mengakulah. Kalau tidak mengaku, aku buang peti ini ke laut. Aku akan melepas anak panah sekali lagi. Akan aku arahkan langsung ke punggungnya. Iya. Hei! Gila. Wah, kau rupanya yang melepaskan anak panah. Terima ini. Hiya!
Brahma Samudra bagai terkunci mulutnya menyaksikan kejadian yang tidak terduga. Brahma Samudra yang malang melintang di lautan itu benar-benar harus kagum menyaksikan apa yang dilakukan Badrawati. Dengan gesitnya bocah aneh itu beringsut, dan ayunan cambuknya telah membelit anak panah yang melesat dengan cepat. Panah yang diayunkannya kembali kepada pemiliknya telah membuat Raju terjengkang sambil mendekap pundaknya yang tersambar anak panahnya sendiri. Siapa sebenarnya bocah itu, Barat Maut? Aku tidak tahu, Kakang. Yang aku tahu, tadi ia bersama seorang lelaki dewasa menemuiku untuk menumpang naik kapalku menuju Nusa Kambangan. Aku terima keinginan mereka karena aku berpikir lumayan jika mereka aku jadikan budak sekalian. Meski masih bocah, ia memiliki ilmu yang luar biasa. Menyenangkan sekali kalau ia bisa menjadi milikku, mengabdi kepadaku. Anak kecil, turunlah. Kalau sudah turun, lalu bagaimana Paman Barat Maut? Kita berbicara, Nak. Mengapa tidak Paman saja yang naik kemari? Berada di tiang kapal seperti ini menyenangkan. Apalagi kapal bergerak-gerak. Rasanya tubuh seperti diayun-ayun. Liar-liar dan mengantuk. Naiklah Paman Barat Maut. Silakan naik dan menikmati pemandangan dari tempat ini. Bintang-bintang bertaburan banyak sekali, Paman. Nak. Siapa namamu? Namaku Badrawati. Badrawati, dengarlah. Sahabatku ini, Kakang Brahma Samudra, merasa tertarik kepadamu. Kakang Brahma Samudra tidak marah dan malah berminat kepadamu. Ayolah, turunlah, Le. Wah, berminat bagaimana, Paman? Berminat menjualku sebagai budak? Atau minat dalam bentuk apa? Tolong jelaskan kepadaku, Paman. Tentu tidak, Badrawati. Kau bahkan akan dijadikan anaknya. Bukan sekedar anak angkat. Akan tetapi anak yang dikasihi dan dilimpahi kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri. Wah, menarik sekali. Aku akan diambil anak. Ayo, turunlah Badrawati. Aku tidak marah kepadamu. Turunlah, dan kita akan berbicara baik-baik. Benar apa yang dikatakan oleh Adi Barat Maut. Aku berminat dan tertarik kepadamu. Kau akan aku jadikan anakku. Aku didik menjadi seorang pelaut yang kuat, keras, bagaikan batu karang, kukuh, bagaikan bukit. Tak akan ada pelaut seperti dirimu kelak jika kau sudah dewasa dan berada dalam asuhanku. Tawaran yang menyenangkan sekali, Paman. Siapa nama Paman? Namaku Brahma Samudra. Kau boleh memanggilku Ayah Brahma Samudra. Ayah Brahma Samudra? Iya, Ayah Brahma Samudra. Panggil aku dengan sebutan itu. Dan mulai sekarang, kau akan menjadi anakku. Kedengarannya menyenangkan sekali. Apalagi selama ini, aku memang tidak mempunyai seorang ayah. Aku tak tahu siapa ayahku. Dan bahkan, aku juga tidak tahu siapa ibu yang melahirkan aku. Bagus. Maka jadikanlah aku ayahmu. Aku benar-benar akan mengambilmu sebagai anakku. Aku katakan ini dengan tulus, Badrawati. Aku berminat, Paman. Aku merasa terharu. Paman Brahma Samudra berminat memungutku yang hidup terlunta-lunta ini sebagai anakmu. Akan tetapi... Tetapi apa?
Aku tidak berminat menjadi anak bajak laut. Brahma Samudra terlambat mengartikan kata-kata Badrawati. Namun demikian dia mengerti apa yang dimaksud Badrawati. Maka kemarahan yang tiada terkira serasa meretakkan dinding kepalanya. Sementara di persembunyiannya, Nare Angon menggeleng-gelengkan kepala dan tersenyum melihat ulah bocah pemilik Raja Kalacakra itu. Ki Barat Maut dan beberapa awak kapal yang lain bagaikan patung batu di tempat masing-masing. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Brahma Samudra? Dan bagaimana ulah Badrawati, si bocah nakal itu selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.